Shalom, selamat pagi ya ahowu mejua-jua horas Glumuwon bagi kita semuanya yang di pagi hari ini berjumpa lagi dalam renungan pagi. Kita percaya apa yang kita dapatkan dalam renungan pagi hari ini akan menuntun kita satu hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari buka hati saudara lagi untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami terima, yang boleh sehat menjalani hari-hari kami dengan sukacita, itu karena penyertaan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan Yesus, tuntun kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja bagi kami untuk memberi pengertian bagi setiap kami memahami firman-Mu, dan kami mampu melakukannya setelah kami selesai mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28, firman Tuhan berbunyi, "Siapa yang berbahagia?" Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Firman Tuhan, saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah berbahagia karena firman-Nya. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, seorang raja gelisah, merasa cemas, merasa tidak tenang di kamarnya. Lalu hamba-hambanya bertanya kepada dia, "Ada apa raja?" Lalu ia berkata, "Saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan selama menjadi raja." Raja ini berpikir bahwa ketika ia menjadi raja, memakai jubah raja, duduk di tahta yang layak itu, dia berpikir bahwa dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Namun dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Hamba-hambanya pun bingung, kenapa raja seperti itu. Lalu beberapa hari setelah itu ia memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari kebahagiaan di seluruh dunia ini. Hamba-hambanya bingung, mau cari di manalah kebahagiaan. Raja berkata dan memerintahkan, "Siapapun yang kau dapat, apapun yang kau dapatkan, bawa ke sini. Yang namanya kebahagiaan bawa ke sini. Kalau kamu tidak mendapatkannya, saya akan memenggal kepala." Dengan berhati-hati, para hamba-hambanya pergi mencari kebahagiaan itu dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kerajaan ini ke kerajaan itu. Mereka setiap hari menjelajah seluruh dunia ini, saudara-saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan supaya raja bisa bahagia. Perjalanan mereka mengeluh karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan itu untuk raja. Dan mereka pulang, singkat cerita, mereka dipenggal oleh raja karena tidak membawa pesan raja itu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan hanya bisa didapatkan dari sumber kebahagiaan itu, Allah sendiri. Apapun yang kita miliki bukan karena kita mampu, apapun yang kita dapatkan bukan itu salah satu atau bukan itulah yang membuat kita bahagia. Anda sarjana, Anda sekolah, Anda bekerja, dimanapun Anda bekerja, bukan itulah sumber kebahagiaan kita. Orang percaya harus mengakui bahwa sumber kebahagiaan kita itu hanya dari Tuhan Yesus. Hanya Allah, karena Allah lah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Dialah sumbernya. Ketika kita mungkin misalnya sedang hidup kesulitan, kita berdoa kepada Allah, kita meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita sesuai kehendaknya tentunya. Saudara-saudara, dikisahkan bahwa ketika Yesus berbicara, dia memulai itu ketika Yesus menyampaikan hal berdoa di pasal 11, lalu Yesus menentang pernyataan orang banyak, ya, orang-orang yang sangat-sangat menjebak dia, yang sangat-sangat mencelakakan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus itu sama dengan Beelzebul. Lalu Yesus menyampaikan bagaimanakah kuasa roh jahat itu yang lebih ganas. Itu di tiga perikop yang kita bahas dalam
sebelum daripada ayat di pagi hari ini. Lalu seorang ibu-ibu berkata kepadanya, kalimat ini adalah kalimat yang memuji Yesus. Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Kalimat ini adalah kalimat pujian. Yesus tidak ingin dipuji. Dalam anggapan ibu yang berkata, perempuan yang berkata kepada Yesus ini adalah, berbahagia sekali ibumu yang melahirkan engkau, karena dia melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki yang sangat agung bijaksana di dalam berkata-kata. Bahwa mereka tidak tahu bahwa yang berbicara itu adalah Yesus Allah. Ketika firman Allah disampaikan oleh Yesus, itulah yang memberikan kesejukan hati, itulah yang memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Ibu perempuan itu tidak menyadari siapa yang berbicara itu. Sehingga Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita bisa menemukan jawaban di pagi hari ini. Berbahagia karena firman Allah. Maka Yesus berkata, dengar firman Allah, peliharalah. Ya, artinya dalam memelihara ini adalah kita menjaganya, kita melakukannya. Seseorang yang baik di dalam mendengarkan, ia pasti baik di dalam melakukan. Maka di dalam kitab-kitab yang lain juga dia berkata bahwa jadilah pelaku firman Allah. Dalam Yakobus, jadilah pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Nah, saudara-saudara, Yesus menginginkan umatnya, orang percaya, dan kita di pagi hari ini, saudara-saudara, kunci kebahagiaan kita itu adalah firman Allah. Ketika kita melakukan firman Allah, kita dengar firman Allah. Mungkin 2 hari yang lalu kan kita ibadah, ya kan? Kita dengarkan lagi ibadah di firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita sudah mendengar dan kita melakukan, itu kebahagiaan kita. Dan tentunya kita mampu melakukan firman Allah itu yang kita dengar, bukan karena kita kuat dan mampu, atau kita karena mengerti firman Allah ini lalu kita melakukan, tidak. Tapi karena Allah pun bekerja bagi kita. Roh Kudus bekerja kepada kita untuk kita mampu melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari di pagi hari ini jadilah pribadi-pribadi yang mampu mendengar firman Tuhan dan memelihara. Mampu kita dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena firman Tuhan itulah yang membuat kita mengerti betapa baiknya Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang membuat kita mengerti Allah yang benar. Karena firman Tuhan inilah yang memberitahukan kepada kita betapa besar hebatnya, perkasanya kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam kitab-kitab yang lain, ya, dalam perjanjian baru ini juga mengatakan bahwa di kitab Ibrani bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Dia bisa menusuk sampai ke dalam. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya inilah firman Tuhan. Inilah kuasa Tuhan. Ketika firman Tuhan kita baca, dia tidak hanya menegur kita, tapi menegur orang. Ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, itu tidak hanya menegur kita, tetapi menegur juga orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Allah, ketika kita baca firman Allah, saat itu saudara dan saya sedang mendengarkan Allah. Saat itu saudara dan saya sedang bersama-sama dengan Allah, berbicara dengan kita, kita dekat dengan Dia. Itulah sebuah hubungan yang baik. Jadi dengar firman Allah, lakukan firman Allah. Kenapa? Karena ada sebuah hubungan yang baik kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur mengatakan, hatiku tenang dekat kepadamu Tuhan. Betapa hatiku tenang dekat dengan hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Artinya bahwa pemazmur juga merasakan betapa dekatnya hubungan Allah dengan kita ketika kita bersama dengan Allah melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Yesus ingin menjelaskan kepada si ibu ini bahwa kebahagiaan seorang ibu itu bukan karena punya anak, tapi karena Allah lah yang memberikan itu kepadanya. Bukan karena material yang ada di dunia ini, tapi Allah yang menyediakan kebahagiaan itu kepada semua orang. Karena firman-Nya itulah yang memulihkan kita. Saudara-saudara, itu artinya bahwa kedua, bahagia karena firman-Nya, karena firman itu penting.
Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa firman itulah yang membuat kita mengerti betapa hebat kuasa Tuhan, betapa perkasanya itu dalam kehidupan kita. Mari hari ini ketika kita bekerja, melakukan segala aktivitas kita, atau saudara juga mendengarkan firman Tuhan sebelum Anda beraktivitas, jadikanlah firman Tuhan sebagai panduan kita. Amin. Karena dengan firman Tuhan menjadi panduan kita di depan, menjadi tameng kita, jadi pegangan kita. Saya percaya saudara dan saya tidak akan pernah jatuh kepada hal-hal yang tidak benar. Saudara akan dipimpin Tuhan karena yang saudara pegang adalah firman-Nya. Saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara akan dikuatkan menghadapi kesulitan ini karena firman Allah Anda pegang. Kita pegang. Amin. Ibarat seperti baju. Kita nggak bisa berani kemana-mana tanpa baju. Kita akan malu tanpa baju, betul kan? Tapi kita akan berani ketika baju itu sudah kita pakai, kita kancingkan dalam tubuh kita. Demikian firman Allah. Kita tidak akan berani menghadapi kesulitan ini ketika firman Allah tidak kita pegang. Kita akan malu mengaku orang Kristen kalau firman Tuhan tidak kita pegang, tidak menjadi panduan hidup kita. Apalagi ketika Tuhan Yesus tidak dalam hidup kita, kita akan malu. Tetapi ketika kita menjadikan firman Allah, mengenakan firman Allah dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah keluarga, kerja dan sebagainya, percayalah Anda dan saya akan berani, akan berbahagia, dan tentunya Allah akan dimuliakan lewat setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan kami di pagi hari ini betapa pentingnya firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami lewat buku Alkitab, lewat setiap ibadah, ceramah yang ada, khotbah-khotbah, lewat setiap pelayanan yang ada. Itu semua karena berkat dan cara Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan diri-Mu bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu, memeliharanya dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Serahkan kiranya materaikan firman-Mu bagi kami dan seluruh kehidupan kami suatu hari ini di dalam perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan. Lancarkan usaha kami ya Tuhan. Lancarkan pekerjaan kami hari ini dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah akan memimpin kami hari ini. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan juga menyertai kami hari ini. Serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, itu juga yang akan menyertai kami sepanjang hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan saya di pagi hari ini dalam renungan pagi. Kiranya pertemuan kita hari ini dalam renungan pagi hari ini membawa sukacita, menambahkan sukacita kita dan kedamaian bagi kita, karena firman Tuhan tetap bersama dengan kita. Sampai jumpa besok pagi, jika Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada kita. Dan selamat beraktivitas, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Shalom.